Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ulun hanya hari ini bisa memberikan penjelasan tentang terutama tentang SD EDTK lah. Kemarin kan terhambat karena gantian ada yang haus dan lain sebagainya. Juga ada kesibukan di lain dan juga mengganggu istirahat gantian. Mohon maaf, baru sekarang belum bisa merekamnya. Nah, di sini agenda kita yaitu tentang langsung digin lah tentang pelaksanaan DDTK di Posyandu, kemudian pelaporan terbaru dari dinas dan beberapa definisi operasional program kesehatan anak. Nah, sebelumnya Ulu nanti minta konfirmasi. Ini kan Posyandu kita bisa minggu depan dia lagi loh, yang minggu ini mungkin kalau lagi kita atur kayak apa orang-orangnya. Nah, Ulun hendak kena buhantian di list siapa saja yang bisa mengerjakan DDTK di Posyandu, siapa yang Posyandu mana saja yang tidak bisa. Misalkan nanti ada kebetulan di Posyandu itu misalkan ada pemeriksaan ibu hamil sekalian, kemudian otomatis kan yang si petugas tidak bisa melaksanakan DDTK, artinya bisa diserahkan ke lain. Nah, untuk kader mungkin Ulun tidak bisa lah maksudnya itu mempercayakan kepada kader karena ini mungkin jelibet pelaporannya supaya mempermudah. Kalau minta bantuan boleh, tapi untuk yang bertanggung jawab agak susah kepada kader. Kecuali kadernya benar-benar bisa dan pernah ikut DDTK. Nah, mungkin nanti kita koordinasikan, misalkan ada yang Posyandu yang tidak bisa melaksanakan DDTK, nanti kita koordinasikan siapa petugas yang nanti fokus melaksanakan DDTK di desa tersebut atau di Posyandu itu. Oke, nantilah kita nanti rapat belain aja itu, atau nanti chat pribadi aja kode Ulun, Posyandu ini jadwalnya tanggal sekian. Nah, nanti kita atur jadwal, entah Ulun kan nanti ke lapangan, entah siapa nanti kita koordinasikan dengan petugas lain, misal lawan yang lain gitu. Nah, kita beri bantuan. Untuk pendanaan, Ulun jelaskan aja DDTK ini anggarannya masuk di Gizi. Jadi kada wadah Ulun. Ini tidak tahu lagi wadah Ulun nih, apakah nanti ketok palu kah, kadakah rasanya ada pemasukan, cuman ini kan ada pemotongan anggaran, semua anggaran. Nah, mendanai wadah Ulun kawang masuk. Misalnya terdouble Ulun lawan Gizi, Ulun rasanya cuma berapa kali menganggarkan. Takutnya nanti ampunnya yang dipangkas, takutnya. Tapi kalau ada Gizi kayaknya kada pang. Udah deal tiap bulan itu. Kalau Ulun cuma setahun berapa kali. Kayak kemarin kan, kemarin 3 kali dalam setahun. Nah, ini kada tahu lagi. Nah, oke, langsung aja nanti menjelaskan. Ulun hendak menjelaskan dulu yang pertama tentang pelaporan terbaru dari dinas. Oke. share dulu lah supaya nyaman buantian memahaminya. Nah, ini dulu. Ini itu nanti definisi operasionalnya. Nah, ini kita pelaporan barunya seperti ini. Nah, cakupan terutama untuk SPM ya. Cakupan pelayanan kesehatan balita. Nah, ini nanti dimintanya seperti ini, Kak. Kalau misalkan HP Pian itu berdiri,
Oke, kalau misalnya saya tulisannya kecil untuk di HP, putar aja rotasinya Kak, bikin horizontal, jadi jangan yang vertikal. Jadi agak lebih jelas. Kalau pian yang kayak video call yang rata, yang berdiri, biasanya kecil tulisannya. Nah, di pengaturan HP pian lah, jadi nyaman. Nah, nih jelas lah Kak. Nah, jumlah balit ini sekarang pelaporannya ini untuk pelayanan kesehatan balita atau kita sebut rajin K-Balita. Nah, K-Balita itu bukan yang Posyandu, bukanlah, nanti ada pengertiannya. Nah, pengertiannya ini di sini. Nah, sekalian aja gini lah ulun jelaskan. Nah, ini ada panduannya langsung dari dinas bahwa standarnya itu kesehatan balita itu yang harus pelayanan kesehatan balita itu ada yang memenuhi standarnya apa. Nah, ini standarnya ada 2, dia mendapatkan pelayanan kesehatan balita sehat sama pelayanan kesehatan balita sakit, dan rentang usianya tuh 0 sampai 59 bulan sesuai standar. Nah, kemudian mekanismenya nih kita segini kan sasaran-sasaran. Nih yang penting dibaginya dari 3 kelompok umur. Pertama, usia 0 sampai 11 bulan itu penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang tinggi badan 2 kali. Kemudian, nah ini jelas lah Kak, jelas lah, penimbangan 8 kali, tinggi badan atau panjang badan minimal 2 kali, pemantauan perkembangan minimal 2 kali, DDTK artinya lah, kemudian kit A-nya 1 kali aja, kalau yang 12 bulan ke bawah atau 0 sampai 11 bulan, 1 kali aja dalam setahun. 6 sampai 11, yang biru, cukup yang biru aja dia dapat, itu minimal. Kemudian, nah ini imunisasi dasar lengkap, ada. Nah, selanjutnya untuk pelayanan kesehatan balita 12 sampai 23 bulan, itu penimbangan 8 kali dalam setahun. Maksudnya dalam setahun itu, setahun usianya lah, misalkan dari Maret, misalnya ulang tahunnya Maret 2016 ya lahirnya. Berarti kan Maret di 2021 berarti kan ininya berapa tuh? 5 tahun lah. Nah, 5 tahun lah. Nah, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun. Nah, berarti dari Maret yang umurnya 4 tahun, Maret 2020 ke 2021, ini harus bertimbang 8 kali dan minimal ada 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Berarti dibagi 2-nya Kak Ai. Dalam setahun itu 6 bulan pertama ini 4 kali kah minimal, yaitu 6 bulan berikutnya ini 4 kali, karena kan minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, dalam setahun itu kan 12 bulan. Berarti kalau 6 bulan bagi 2, 4 bulan, misalnya 4 bulan, walaupun ini ada 4 bulan berturut-turut lah, misalkan 6 bulan pertama, bisanya ini ya Maret nih ulang tahun, ini April bertimbang, Agustus bertimbang, sebulan kada, April dia, April bertimbang, Mei kada, Mei Juni bertimbang, barat halat misalkan, tapi pas 4 kalinya kada apa-apa Kak Ai, berarti itu masuk sudah, tapi 6 bulan berikutnya ini 4 kali pulang, ini berarti ada, nah, jadi 8 kali lah. Kemudian pengukuran panjang atau tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun. Nah, ini DDTK juga salah jurlo buat diukur juga tuh. Nah, kemudian pemantauan DDTK tadi, kemudian vitamin A-nya 2 kali, karena kan ya habang dapat Februari Agustus. Tablet yang habang. Vitamin A yang merah tuh. Kemudian imunisasi lanjutan. Nah, imunisasi lanjutan ini
Ada loh yang rasanya yang umur 2 tahun, ya habis itu 18 bulan, Kak, ada loh yang rasanya yang lanjutannya entah combo, lawan apa tuh, combo lawan campak rasanya. Nah, lain yang IDL lagi. Nah, kalau IDL tuh kan imunisasi dasar lengkap tuh kan biasanya di bawah tahun wajib lengkap loh. Nah, kalau untuk yang 24 sampai 59 bulan, 2 tahun sampai 5 tahun itu sama yang kayak tadi, penimbangan 8 kali juga, kemudian tinggi badan 2 kali, DDTK-nya 2 kali. Nah, sama aja. Kemudian vitamin A 2 kali juga. Itu aja sih sebenarnya lah. Nah, yang syarat utamanya. Nah, kalau balita sakit, pelayanan balita sakit, terpadu balita sakit MTBS. Nah, kalau misalkan Bu Hantian hendak maakali juga nang 8 kan ada juga yang kada betimbang jar. Posyandunya kada turun, tapi inya bawa obat wadah pian ada betimbang, catatannya ada, buat aja Kak. Tapi misalkan hendak tuh paling bagus tuh sebujurnya standarnya gin lah, setiap inya berobat wadah kita tuh harus dicatat di harus inya harus bawa buku KIA harusnya. Jadi misalnya inya kada betimbang bulan sama, tapi inya bawa obat wadah pian ada bulan yang tadi, harusnya pian tulisakan di situ itu. Nah, jadi kan otomatis 8 kali penimbangan. Oke. Itulah. Nah, makanya nanti pencatatannya seperti ini pelaporannya. Nah, tapi tadi kan pengertiannya. Sedangkan di sini 12 sampai 23 bulan. Anunya apa? Pelaporannya. Nah, pelaporannya ini makanya kena ulun siasati tadi ada nanti di DDTK tuh yang lembaran yang ulun bagi, ada beberapa bidan yang ulun share sudah untuk yang DDTK-nya. Nanti ulun share juga di sini. Nah, ini ulun siasati jumlah balita usia 12 sampai 23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan, artinya yang kesehatan yang tadi yang 8 kali penimbangan ini dan sebagainya. Kemudian jumlah balita 24 bulan sampai 35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian jumlah balita usia 36 sampai 59 bulan yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Nah, lah itu kisahnya. Sesuai standar kalah. Nah, nih. Nah, jumlah balita 12 sampai 23 bulan. Kita ketahui usia DDTK itu kan kalau pengertian kita ke balita itu ke bayi lo 12 bulan. Ya lo kita ngambil ulang tahunnya aja setahun, 12 bulan setahun. Kemudian ini untuk bayi kalah yang ini. Nah, yang ini. Nah, dan ini kursornya ntar. Nah, kalau yang ini untuk bayi. Nah, kalau yang ini nanti ini 2 tahun ya Kak Ai. Masuk di usia 2 tahun. Kan 24 bulan, habis itu 30 bulan itu belum setahun, belum ulang tahun loh, 24, 2 tahun. Habis itu 6 bulan berikutnya kan 30 bulan. Berarti 2 tahun setengah. Karena awal lagi kita mengambil. Nah, yang ini, kalau ini kawa berapa kali yuk? Nah, 36 bulan sampai 59 bulan ini kawa 3 kali kabalitanya. Artinya 3 rentang usia tadi warna pink mana ya? Nah,
Nah, ini kan 36 bulan, artinya 3 tahun, 4 tahun, kemudian 5 tahun. Kita di sini 3 kelompok umur hitungannya masuk di jumlah balita usia 35 sampai 59 bulan. Lah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa chat pribadi aja nantilah. Nah, ini tadi pengertiannya. Nah, kemudian Kak, ini kalau dulu ulun kada seribet ini permintaannya, laporannya. Paling kan jumlah DTTK yang Bayung dapat 4 kali ini aja ulun share lah, ini, itu aja. Nah, yang ini aja lo bukan pengen dapat. Jelas lah, Kak? Nah, sekarang. Nah, laporannya ada yang dulu, tapi banyak yang kada mengisi, Kak Ai. Makanya ulun bingung. Diharapkan tahun ini harus lengkap. Makanya nih di sini ada nanti status gizi harus diisi. Jadi yang pian periksa ini nah lah jumlah anak mendapatkan yang 4 kali nih. 4 kali ini kan berarti ke bayi lo yang belum 12 bulan. Nah, berapa yang sangat kurusnya? Atau kurus atau sangat kurus, habis itu pendek kah stunting. Nah, kemudian motorik kasarnya ada gangguan kada? Misalnya pian berlima ka bayinya nih. Tanya kadeda masuk sini, kada usah diisi. Artinya lah, kosong dulu, mbak itu pulang. Yang balita yang 2 kali. Berarti kan 2 kali setahun ini yang umurnya dari 24 bulan. Kemudian kada bisa 24 bulan ya bingung pian. Nah, 2 tahun, umur 2 tahun, umur itu 3 tahun. Habis itu yang 4 tahun dan yang 5 tahun. Nah, misalnya bulan itu pian memeriksa nang tadi itulah 2, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu misalnya bulan ini dapatnya 10. Nah, 10 tahun tuh berapa ikong yang sangat kurusnya. Kemudian yang pendeknya berapa. Nah, sangat kurus berapa, pendek berapa, apakah ada gangguan nang ini kah masuk, nah motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara dan lain sebagainya. Kadeda aja pian, sudah aman. Ini apa ada kada gangguan pendengarannya kadeda, sama kadeda gangguan juga. Bisa disi. Kemudian pian lakukan stimulasi, misalnya sesuai berataan otomatis yang kita lakukan dari misalnya 10 lawan nang kabai tadi 5 misalnya 5 tulis aja gini lah nyaman nama anu kan. Misalnya di sini kan berlima, jangan tulis berlima. Nah, kemudian di sini bersepuluh. Nah, bersepuluh. Lah. Misalnya di sini karena kadeda misalnya 2 anu kan kada ke TK lagi. Ini kan ke TK ini. Nah, 0 dulu. Salah. Dulu. Nah, misalnya di sini 0. 0 pian tulis. Nah, dari yang 15 ikung tuh ada kada yang kurusnya seikong. Seikong pian tulis. Nah, pendeknya ada sakanya berdua. 2 hasil pemeriksaan pian. Tanya, ada nang kada bisa berdiri lagi nang si balita nih sudah ada misalnya umur 3 tahun kada bisa berjalan lagi. Ada hasil DTK-nya mengatakan bahwa ada gangguan motorik kasar 1 berarti. Nanti cara mengetahui ada gangguannya nanti ada share aplikasinya lah. Jadi kada kawa makanya kada kawa kader menggawi dari mana pian motorik kasar, motorik halus bicara bahasa nih. Karena pian ini harus orang yang betul-betul tahu itu menggunakan. Nah, sudahlah ini misalnya kededa nang 15 ikung tuh ada gangguan. Berarti kan tadi 15 ikung yang pengen periksa. Karena ada 15 tadilah stimulasinya berarti pian 15 ikung. Kemudian dirujuknya motorik kasar ini kita suruh kan 2 minggu lagi evaluasi harusnya. Tapi kada apa-apa juga misalnya hendak rujuk ke puskesmas, harusnya kan dia stimulasi dulu 2 minggu. 2 minggu kemudian suruh datang lagi, evaluasi. Dilakukan sidin kada anjuran-anjuran yang ini nah. Nah, nanti ada unsur
Ini ada hubungannya nanti di aplikasi. Nah, dirujuk misalnya 1. Nah, dah itu aja. Lain-lainnya terserah aja nanti apa isinya misalkan. Nah, dirujuk misalnya atau ada kelainan langsung memang si ini misalnya cerebral palsy 1. Nah, tulis saja. Atau mikrosefali misalkan yang bayi yang otaknya kecil. Nah, kalau diapa-apain, nah yang dirujuk tuh sudah. Siapa nanti anunya lah. Lain-lain misalnya, dasar kalau diapa-apain mikrosefali nih, biar pian stimulasi. Nah, kalau dia nih, itu sudah masuk di perawatan. Oke, lah. Nah, itu tadi. Nah, kunjungan MTBS. Ini nanti bertahap kita. Nah, yang ini nanti ulun minta indikator kepemilikan buku KIA. Berapa balita pian misalnya yang bisi buku KIA di desa, laki-lakinya berapa, jelas lah KO kekecilan lah. Nah, ini jelas. Nah, ini diminta juga Kak Ai laporannya. Berapa pian yang bisi balita. Ini kau Jepang pian karena minta datanya di wadah gizi ada kalau rancak. Nah, minta kena datanya pian udah gizi. Makanya jurun kita nih programnya 3 anak nih, gizi, anak sama si imunisasi bekawan besepupu ya kayak ibaratnya tuh karena kalau sorangan menggawinya. Nah, indikator penggunaan buku KIA ini kemarin dijelaskan jumlah sampelnya nih nah diisi ke ai. Kan bisa misalnya lo datang membawa buku KIA jerunang DDTK tuh jenah. Atau dan isi 5 ikung ya kita ambil sampel ya kadusa semuanya kita nang misalnya datang 10 ikung atau balitanya 50 ke posyandu pian totalnya nih dari 5 posyandu misalnya 50 orang kada usah ditulis 5 di sini pian ambil aja sampelnya misalnya 6 orang anggap aja atau misalnya di posyandunya ada 4. Nah, ambil satu anggap aja kayak itu. Nah, jadi kan 4 loh. 4 misalkan. 4 sampel, pin ambil 4 orang lah anggap aja. Yang membawa dari 4 orang tuh misalnya kalinya 3 aja di posyandu. 3. Nah, 3 tulis. Kemudian aduh segini lah balik 4 jagin lah membawa balita 4. Nah, tapi dari 4 orang itu jumlah buku KIA yang diisi lengkap bujur-bujur lengkap kalah. Dari imunisasinya, dari keterangan lahirnya, dari penimbangannya. Artinya biar aja kan kada lengkap betimbang tapi lengkap tulisannya. Kemudian ada checklist DDTK-nya, blanko DDTK-nya diisi juga yang di dalam buku KIA tuh. Nah, sekalinya sikungnya nang diisi tulis satu KI. Nah, kayak itu. Jadi setiap bulan tuh harus ada pian memantau kayak itu nah. Lah, tuh kisahnya. Kalau yang balita MTBS ini kedusa gin pian lah. Nih kecuali pun menggawi nah, makanya kena bertahap aja. Yang penting ini dulu jumlah kepatuhan pian nih dulu nah diisi lah. Oke, pahamnya lah. Balita sakit nih kecuali tapi bisa aja pian menulis balita sakitnya tapi MTBS ini kan harus bujur-bujur pakai blanko MTBS dan lain-lain. Harus saya yang ini sampai sini aja dulu pian isi lah. Lawan jumlah balita sakit misalnya 1 bulan ini 2 perempuan misalnya nah kayak itu. Nah, ini kena kaitannya kenapa ulun buhan piantus kena ada dilainakan laporan bahanyar nah tambahan
Nah, yang ada loh yang jumlah kelahiran hidup, pion laporannya. Nah, kalau dulu kae lahir mati, langsung lahir hidup lo buhan habis itu berat badannya lo ulun ulah lo kurang dari 2,5 kilo kah kada. Nah, kalau ini di sini ini belain laporannya lahir mati berapa, lahir hidupnya umur. Nah, umur ibu ini harus ada. Jadi umur ibu ini yang melahirkan, baik itu lahir hidup kah, ini lahir mati kah, tulis usianya. Misalkan lahir mati dosa gini lah. Lahir hidup, anggap aja lahir hidupnya pian lakiannya 3. Kemudian perempuannya 1 bulan ini nih. Nah, 4 ikung kalau pian, tapi ada seikung lahir mati 1. Nah, 5 lo kah berarti 3 1 1 3 1. Nah, dan nalika lagi. Bentar dulu. Nah, ganalah. Nah, dari 5 ikung ini, nah ini kan 1 3 1. Dari 5 nih berapa ikung yang usianya masuk 20 tahun? Ada 3 ikung misalnya atau 2 misalnya. Nah, yang ini misalnya si ikung. Nah, 3 kalau sini si ikungnya sekaya 17 tahun. Nah, berarti 5 lo kada. 2 ikung. Yang 17 tahun nggak anggapnya berarti 5 ikung. Kemudian yang belima ini nih kehamilan satunya ada kan kada? Ada 2 yang umur yang anum tadi misalnya 2. Kehamilan yang kedua berapa ada aja yang 5 ikung terus sikong. Nah, di sini misalnya hamil kelima sekalinya nang seikong 1. Nah, kada. Sikong itu hamil ketiganya 1. Nah, harus 5 totalnya lah. Maksudnya bukan harus 5, artinya bila pian menulis 5 totalnya berarti di kehamilan kan ini harus terisi juga 5, entah itu di sininya 5 langsung kah atau hamil berataan, misalnya hamil kelima berataan. Hamil pertama berataan yang kelima ini, nah itu harus sinkron datanya. Hah? Ini sama aja kematian kayak semalam, kematian 0 sampai 0 ini. BLR kah ini. Nah, cuman bertambah ini kecelakaan kah, COVID kah atau lain-lain misalkan. Ya, dipukuli mamanya kah atau dihinyik mamanya, dibunuh kah, bisa aja di sini di lain-lain misalkan. Kemudian nah ini sama aja. Nah, cuman bertambah nutrisi. Penyakit endokrin atau nutrisi. Nutrisi ini bisa kurang gizi kah. BBLR misalnya BBLR-nya. Katanya kurus, gizi buruk misalkan. Nah, sama aja nah. Kayak semalam. Nah, kemudian tipe A kahnya matinya di rumah sakit, misalnya mati kita rujuk lo bujur aja, mati di rumah sakit. Rumah sakitnya tipe A kah tipe B, tipe C, tuisi berapa yang masuk mana, tipe apa. 1 ada kematian. Tipe A misalnya, ketik tipe A. Misalnya penyakitnya karena COVID kan, anggap aja nah COVID 1. Nah, bayi tadi itu. Lah, atau ada mati di puskesmas, tulis puskesmas. Rumah bersalin atau klinik atau praktek bidan mandiri nih. Praktek mandiri bidan PMB nih. Mati di rumah atau pian pas merujuk ada mati. Tulis aja di sini berapa ikung. Hah? Oke, 1 sudah lah. Kira kawannya digeser. Nah, daftar kematiannya lebih banyak anunya dipintanya nah tanggal meninggal, G-nya, nama ibu, usianya ya jua. Nah, sama ayah dimintanya berataan nih lengkap benar nang ini. Nama ibu, jangan kena kadada anunya. Ada yang kadang menulis nama ibunya aja, abahnya ada. Kecuali memang ada abahnya. Nah,
Kalau bisa nanti ulun tambahkan nanti nik, kolom niknya harus diminta nik ibunya jar. Misalnya inya kadada bisi nik lagi bae itu. Sama aja nang kayak tadi nah. Itu dia. Oke kalah. Kemudian balita sama aja pang nah. Kayak itu jua. Kurang lebih bayi namanya cuman benik. Kalau balita ini kayaknya sudah ada niknya. Harus ditulis. Jadi minta maaf ini bukan laporan yang ulun yang mulah, tapi dari dinas mintanya gini. Tapi nanti kalau ulun pina ribet laporannya double jo nanti kena insya Allah mengada haur ulun sederhanakan. Nah, nanti ini laporannya paksa pian bahasa ada beberapa nanti yang ulun minta misalnya kada dapat ada pelaporan yang paksa ulun konfirmasi ini bidan takun-takun misalnya di Januari itu ada yang ada lengkap laporannya saya umurnya kada betulis kah di by name-nya paksa kena menakuni pian by one. Soalnya ini disuruh bahasa dari Januari sampai Februari ulun ngasih laporan tapi ini belum terbuka lagi kitabnya. Lah kalau itu aja lah laporannya. Ada lagi RPJP ini. Nah, dimintanya lagi loh pian laporan ini nah jerulun. Makanya tuh pulang bulik pian nih laporannya ini laporan Komdat. Apakah pulang laporan yang di mana aku kada ngerti juga. Padahal nah jumlah balita pertumbuhan dan perkembangannya dipantau. Berarti kan yang di DDTK. Ya Allah. Nah, dimintanya lagi berapa yang di DDTK. Definisi operasionalnya nah. Sedikitnya 2 kali dalam setahun dan dipantau 2 kali setahun pemantau menggunakan buku KIA atau KPSP atau instrumen baku lainnya. Nah, terbulik lagi nih ini. Ya kalau berarti kita mau ambil yang 2 kali vitamin aja kan. Oh, kalau tapi ini lain lagi Bang lah. Nah, 2 kali DDTK gitu. Nah, panjang badan dia 8 kali penimbangan itu aja pulang di muka nih lain lagi pengertiannya nah. Lain yang sesuai standar tadi ya lo. Oke, sudah gini kena membahas laporan nih pian nyanyi. Kita langsung ke laporan ulun tuh jana. Nah langsung aja lah kita ke sebenarnya banyak kayak pelaporan nih. Ulun semalam ulun sederhanakan laporan pian. Tapi ini belum lagi karena yang diminta laporan DDTK 1, DDTK 2, ada juga tuh yang dimintanya tuh setahunan. Tapi di laporan bulanan kededa. Itu di PKP kan rasanya yang kinerja puskesmas kah apa yuk? Pokoknya yang ada kajaran nih. Makanya bingung tumpang tindih laporan nih. Ini minta ini tapi di laporan bulanan kededa. Kena supaya nyaman ulun mencarinya. Paksa ulun masukkan di laporan bulanan. Ulun sederhanakan aja kena laporan bulanan pian supaya kada dua kali. Ini sama aja. Oke kalah daftar nama bayi balita. Ngantuk. Nah ini kan ada sudah yang ulun share julun untuk DDTK di Posyandu. Nah maksud ulun itu ini nih supaya kan ada kemarin ulun bagikan yang laporan SDDTK di desa ini julun yang berbentuk sudah berjilid bukan gitu sih bemat. Nah supaya kadang ngalih lagi pian menulis dan pian memilih orang-orang yang mana ini sudah ulun lainakan orangnya hitungan ulun sudah hitungkan umur ulun lainakan kelompok umurnya supaya mengisi yang 8 kali penimbangan jadi 2 kali DDTK usia 0 apa nah nih nah 12 23 bulan yang tadi di laporan tadi
yang kabalita julun. Dulunainakan umurnya. Jadi ada hijau, ada biru, dan ada yang warna pink. Nah, nih ulun jadi misalnya, posyandu ini anggap aja Sungai Lumbah ulun ambil sampelnya cempaka 3 dulu misalnya. Nah, cempaka 3 ini berapa ikung? Nah, ulun DDTK ada 10 ikung. Nah, tapi dari 10 itu yang kawa 10 ini di DDTK berataan kalah. Nah, di DDTK berataan kisahnya. Nah, imbah itu di ubur berat badan ini. Nah, ini status gizinya, nih lah tindakan intervensi. Tetapi dari yang digawe lah. Nah, nih misalnya karena penjelasan tentang DDTK-nya. Nah, dari 60 dari yang ini kan yang 5 tahun, 36 bulan, 24 bulan, ada yang 12 bulan warna ini, yang pink. Yang pink ini pian konfirmasi di buku KIA-nya tuh dilihati apakah dia 8 kali penimbangan, kemudian 2 kali vitamin A kada dapat. Nah, kemudian udah itu aja, habis tuh bilanya ini dicek crash kalah. Nah, dicek crash ulun isi misalkan. Di checklist. Nah, ternyata ya. Kemudian iya. Ini kenapa kita timbul tulisan. Nah, iya juga ini. Nah, berarti karena masuk sini. Nah, kayak itu maksud ulun. Langsung dia di situ. Lah, tapi ini misalkan, nah, si berat badannya misalkan berapa 5 tahun nih sekitar 15 kilo lah. Anuan kena kepurusan. Lingkar kepala misalnya 50. Anggap aja. Panjang badannya 90. Sangat kurus. Kada juga. Hasilnya sekalinya normal aja. Nah, anggap aja. Nah, kada pendek, kada stunting. Habis itu pian DDT kalau sesuai gitu pian anunya. Nah, cara mendeteksinya mempelajari juga pian. Nah, kalau sesuai berarti pian di konseling stimulasi. Karena setiap DDTK kita anjurkan untuk stimulasi di rumahnya. Nah, bukannya kini pian lakukan untuk usia ini yang pian lakukan gitu. Nah, ada nanti di buku kayak tuh biru kada delok. Nah, sudah sama yang di atas tuh belah. Nah, ibu ulah jangan dulu ibu tak lah. Ibu bidan. Nah, kalau yang 54 bulan ini kenapa kada ulun masuk akan di bila saja lo kalah ganal aja lo tulisannya nih. Apalagi mengganalin. Nah, ganal aja dah. Nah, kalau yang 54 bulan ini yang putih nih Nala tuh kada dalo, kada diwarnai karena ini masih 4 tahun setengah, belum sampai setahun lagi. Belum sampai 5 tahun tentang usianya. Jadi gawian pian itu ya kayak misalnya kayak tadi juga nah diisi berat badan, lingkar kepala normal. Anggap aja diisi tadi lah normal misalkan sesuai misalkan ini udah sampai situ aja kada perlu lagi pian isi yang penimbangan 8 kali kah kada kah ini kah kada usah karenanya kada sampai lagi setahun umurnya lah. Jadi supaya nyaman benar ya ulun mewarna ini nah pian yang mana pian takunannya. Nah, inilah. Nah, kalau yang biru, nah sesuai pengertian tadi Kak. Yang biru ini 24 bulan loh Kak. Nah, 24 bulan. Jadi takuni di DDTK juga yang kayak di atas tadi DDTK lah. Kemudian lihat pian minimal 8 kali kah kada? Karena kada untuk saja lah. Nah, anggap aja ini berat badannya karena isi sendiri. Nah, anggap aja ini
ini 8 kali penimbangan ada. Oh iya, vitamin A-nya sekali ada dapat 2 kali jar ada Februari Agustus. 8 kali ini ngatilah 8 kali penimbangan ini setahun yang lalu dari Maret ke Maret yang lalu kan hati. Kemudian vitamin A-nya dapat berapa kali? Sekali aja sekalinya. Habis itu imunisasi dasar lengkapnya misalnya sekali. Ada lengkap makanya campak lawan DPT combo yang lanjutannya yang 18 bulan yang berapa bulan tuh dapat jar. Hai, sudah berarti vitamin A-nya 2 kali lah anggap aja. Nah berartinya sudah masuk di balita ke ai. Nah itu maksud ulun. Dan selanjutnya seperti itu. Tapi bila inya kada sekali aja dapat. Nah sekali aja dapat. Berarti kada kawap yang mengkategorikannya ini. Nah katanya sekali aja dapat. Itu. Lah. Hanya sekali aja dapat kada dapat ya. Kecuali misalnya dibari ipian. Februari sampai Maret kada dapat dibari bahasa misalkan berarti dapat 2 kali berarti pian cekres di sini masuk balita pian karena di laporan lah. Nah kayak itu kalau yang baik nah makanya sedang supaya nyaman mainnya paksa tampilannya Nah, inilah misi hijau tadi. Nah, hijau ini di TK juga kalah. Nah, sama normal gemuk isi sesuai dengan hasil pemeriksaan pian. Dirujuk, kada ngena dulu. Nah, misalnya, sekalinya kada 8 kali penimbangan sampai nya 6 bulan ya hampir saya bertimbang, itu hanya bertimbang bahasa. Berarti kada usah diisi sini. Nah, atau kita yang anunya aja dulu, yang iya aja. Nah, kemudian saya 8 kali penimbangan, setiap bulan ya bertimbang, 8 kali sudah bertimbang. Hitungannya lebih daripada 8 kali. Sekalinya vitamin A-nya kita takuni dapat kada yang biru kalah, yang biru ingati untuk yang di bos yang 12 bulan ini biru. Dapat buah yang biru jar. Nah, atau ini dapat yang habang pertama kali. Dapat cekres. Lihat imunisasinya lengkap kah kada sampai MR kah? Wah ini. Nah, dapat. Nah, berarti kan contreng di sini. Dapat sudah pian kabalitanya. Jadi kena pian total jadi ke bawah. Nah, tapi lah nih ini misalkan ada kasus. Ini cuman kada sampai 3 bulan ginya bahalat kada sampai 8 kali penimbangan pian coret sini. 6 kali ginya bertimbang dalam setahun. Vitamin A-nya anggap ginya dapat karena orang berbagi atau sweeping kada. Nah, imunisasi dasar lengkapnya kada lengkap kalah. Kada lengkap nya misalkan sampai kada sampai campak. DPT combo aja atau yang HIB itu aja. Nah, kada usah dicontreng pian. Berarti kada kawa dimasukkan ini. Nah, kayak itu kisahnya lah. Jadi kada kau mengarut kena pian laporannya ini. Ini laporan ini karena di checklist dicek cross dengan petugas imunisasi karena jadi ulah kayak ini supaya ada data telusurnya pasiennya ini kayak ini karena ulis diminta yang lengkap IPIT diminta juga minta yang 8 kali penimbangan baik ulun ramu jadi 1 ya lo namun hendak pian juga bisa Jepang minta bantuan petugas giginya tapi tergantung petugas giginya mau kadanya misalnya membantu pian untuk melihat 8 kali penimbangan ini. Nah, soalnya kalau di buku penimbangan yang kader nih tahun 2021 yang hanya aja yang buku bahari kita lo itu udah dibeli kakak lah. Wadah si anunya kecuali pian mencek di bukunya KIA-nya tuh nah maksud ulun. Tapi ini nih jadi nyamannya ini nyaman kadang ngalih pian
menggawi lagi memilihi sudah ulun anu akanna. Jadi kena tiap bulan insyaallah mun kada mun kada ada halangan artinya angkai di jua kena ulun ulah kan bulan April. Tinggal ini aja yang digawi. Nah, tapi misalkan yang menggawinya ading TKS misalnya yang menurunin menDDTK-kan. Nah, inya mungkin menggawinya sampai sini aja Kak Ai. Nah, lah sampai sini aja. Karena pian karena kan ini nih julungnya udah pian. Karena pian sebagai penanggung jawab cakupan dari pian aja karena yang men-checklist yang kabar ditanya kadanya ini mungkin cukup di sini aja nah menggayakan lah. Atau sampai DDTK-nya aja 8 kali penimbangan kalau aja kan melihat akan buku KIA-nya. Nah, sama imunisasi dasar lengkapnya lah. Sampai situ aja. Kalah, paham ya lah. Yang putih ini tetap di DDTK kalah. Nah, kemudian nanti di putih ini, di DDTK ini, kalau dia memang ada meragukan, anggap aja meragukan, meragukannya apakah tulis misalnya motorik kasarnya ada kena hasil kita itu. Nah, motorik kasar. Berarti dia harus ada konseling stimulasi dan intervensi. Aplikasinya diintervensi karena pian karenanya ada meragukan berarti harus kita intervensi lah. Misalnya ada penyimpangan, di sini penyimpangannya apa? Penyimpangannya misalkan misalnya bukan motorik sih, bahasa bisa berpandir ada bahasa apa kayak itu nah. Berarti ini tindakan pengobatannya nih dirujuk kah misalnya atau pian intervensi dulu. Nah, diintervensi. Lain misalnya anu dirujuk bisa juga. Dan isi dirujuk. Dirujuknya kemana? Ke puskesmas saja misalnya sampai ada pian. Minta rujukan pakai BPJS lah. Nah, kalau yang meragukan tuh ditulis karena intervensi loh, tanggal evaluasinya kapan. 2 minggu lagi. Misalnya tanggal berapa tuh? Pian misalnya hari tanggal 5, berarti 2 minggu tambah 14 hari ya. Tanggal 19 atau 20. Nah, 20 suruh kontrol lagi. 20 bulan 3. Nah, kayak gitu. Nah, kalah. Tuh kisahnya. Sampai sini kalah mudahan paham buan Tiana. Sampai sejam. Nah, itu kisahnya, laporannya. Kalau ada yang ditanyakan, kita bisa aja. Dah. Maaf ngantuk, udah minum obat. Efek samping nih. Nah, ini dirulun loh. Untuk DDTK, kan kada mungkin loh pian 10 ikung tuh pian pakai nang bujur-bujur pakai formulir KPSP. Nah, ada yang sebagian kan ada sudah yang pelatihan loh. Kalau ada yang kada tegawi, nah itu yang kalau yang inya normal-normal aja cukup pian pakai buku KIA Kak, dicentrang nah. Diisi oleh kader kesehatan, centrang aja Kak Ai. Nah, ditakuni misalnya 9 bulan merambat, centrang. Kau aja Kak Bu bisa saja kabunya bersasar, merambat bersasar. Oh bisa Bu aja. Bebandir apa aja yang kita takuni mama, baba, mama, bisa itu aja. Nah, kita contreng-contreng, beciluk beciluk bisa aja. Makan Bang bisa mengikuti seorang nang wade-wade itu. Oh bisa aja mulu-mulu mengikuti seorang. Nah, ini dicontreng. Berarti yang sudah dicontrengan ini kita berataan Bu. Iya. Sesuai aja berarti sudah. Nah, lakukan stimulasi bila sesuai.
Jika pada usia 12 bulan bayi belum bisa melakukan minimal satu hal di atas, bawa bayi ke dokter bidan atau perawat. Maksudnya nih Kak, makanya bilanya. Nah, bila kada bisa sama sekali, minimal salah satu di atas minimal, berarti amun kada bisa sama sekali, pakai KPSP atau dinanya misalnya, oh kenapa kada bisanya nih umur segini hanya pakai KPSP. Nah, maksud ulun kayak itu. Ya kelihatan ya anak-anak na kelainan nih, hanya pian pakai KPSP lah. Jadi kada kawa jua pian mun berataan pakai KPSP 10 ikung itu. Misalnya kawa pian menggawi dua kada apa-apa. Yang penting digawi dulu. Tapi tetap menggawi, maksudnya tetap diisi yang ini di buku KIA-nya. Nah, kada kawa jua menuntut. Ulun tahu DDTK tuh kada segampang yang dilakukan satu atau dua gini sudah bersyukur, sekali posyandu tuh pakai KPSP lah. Ini ada aja nah, ini kan umur 3 tahun, anak bisa apa. Nah, sama sih. Nah, minimal salah satu. Jika pada usia anak belum bisa melakukan minimal salah satu, hanya kita pakai KPSP. Nah, ini sama 5 tahun Kak Ai. Nah, stimulasinya ya ini tadi. Kena suruh anaknya apa yang inya kada bisa. Nah, lajari bulah pian lah. Nah, di rumah kena. Nah, dilakukan ibu oleh menceritakan apa yang dilakukan, ini dengarkan anak ketika bicara. Inya kada tapi bu aja kada bisa pandai banget. Suruh ini makuitannya ini. Nah, rangsangannya. Nah, ini. Nah, tolong ini diisi jar ulun. Setiapnya kan ada di buku KIA tuh kena ada. Kena kalau misalnya ulun kada hendak Jepang menyuruh pian 10 ikung tuh ditulis banar. Paling kada ini diisi, nah sesuai kah kada kah berat badannya kayak apa. Nih sudah ada 9-12 loh. Nah yang usia DDTK-nya nah diisi Kak Ai. Nah tes daya dengarnya kudu sangalih. Ikia mendengar lah bu, iya mendengar jajannya. Bunyi-bunyi dengarnya ada di KPSP tuh Kak Ai. Sesuai normal tulis anunya. Oh iya, ini lagi tentang status gizi. Nah, status gizi ini Kak Ai dihitung misalnya pengen kada sempat waktu itu kan ada aja loh di anu tuh di buku KIA tuh kalau ini status gizinya ada bu ai KAI berhitung di aplikasinya otomatis kalau pian isi berat badan lingkar kepala laki atau perempuan kenanya ketahuannya terus dia normal titik ini tanggal lahirnya langsung kena normal kah gemuk kah ada tulisannya ini kalau aja kena berdudi pian lah kau aja berdudi bisa situ sini itu nama turun ribet kan pian mana lagi nah isi kan sesuai kan normal ya lingkar kepala anu TB per U normal BB per TB normal ini di buku ini Bang Kak Aina kaji skor harusnya tinggi badan dan umur ada itu nah lingkar kepalanya normal kah kada nih ada nah batasannya kayaknya mau menyuruh kader kan nyanyok kepala baik sikung belain petugasnya nah harus diisi kudu seberataan kan misalnya kada kawa jua misalnya beli 10 4 kah yang isi gitu nah yang kini artinya tegawi itu nah nih bilanya pindah kelainan ada sesuatu tulis di sini kayak tanggal di buku KIA-nya ini apa masalahnya tidak bisa bicara rujuk ini nah ini kena nah kalau laporan bonpian lo kayak ini aja lo kena lo tambahi umurnya
Nah, AUFD. Oh iya, AUFD itu juga belain juga kena ulun analkan. Maksud ulun kena ulun rangkum ke ini aja laporan buan pian supaya kadang ngali. Ada yang kayak panjang kayak tadi tuh ini tuh. Tahu aja buan pian tuh rancak. Total bisa tersalah jadi ulun kudu ulun totalakan jadi pian rakyat 1 2 anu perempuan 2 misalnya kayak tuja ya lo. Nah, tolong untuk cakupan anu penanganan komplikasi ini ditulis lah. Nah, jelas. Rancak satu jadi sini, satunya apa? Amun hendak tuh ditulis di sini kalah. Nah, di apa nih. Nah, di sini tulis siakan. Kelihatan nggak yuk? Oh. Halo. Nah, Kak. Diisi di sinilah keterangannya kalau ada cakupan komplikasi. Nah. Oke. Nah, misalnya BBLR tadi cakupan komplikasinya statusnya tulislah BBLR Kak di sini nah, Kak. Nah, lakian. Kenapa nih? Sinyalnya nih. Halo. Hadang. Kita kembali ke Google Meet, Bang. Lambatnya. Oh, lambat nah. Tolong ditulis Kak lah yang ini nah lambatnya. Nah, jangan kada ditulis Kak ay. Begitu juga dengan bayi pengobatan setahun. Kayaknya ada Jepang mah obat-obat udatnya diarenya berapa istilah. Ada beberapa desa yang menulis rajin tiap bulan. Ada juga yang sama sekali kada menulis lah. Nah, tapi kalau untuk Brangas Barat, dia kan tidak punya puskesdes atau anu. Ini kada usah, kada apa-apa. Tapi tolong yang untuk bayinya nih, nah kalau ada yang dirujuk, misalkan aspeksia kah bayinya di rumah sakit dirawat tulis misalkan tetap nulis yang untuk yang ini 0 sampai 7 hari dan 8 sampai 28 hari. Tapi kalau dia berobat ini ke puskesmas juga laporannya di puskesmas ada jamnya di MTBS kami. Hah? Next. Oke. Jelas lah. Nah, sama ini Juana. Kasus balita diisi kala panas dia ada obat udah tulis saja kada apa-apa. Nah, sama yang ini 7 sampai 18 tahun ada nang 14 tahun betianan tulis saja. Masuk dua di laporan sini nah. Minum obat kah? Nafsa nah ada aja. Tolong tulis kalah. Tujuh pangah. Nah, terbelik-belik dua ini. Oke Kak, tudungin lah kalah karena lawasan nah parak sejam menjelaskan tentang ini. Apalagi lah aplikasi SDDTK kena bedudi ulun share di Zoom meetingnya kena. Nanti
Kapan lah buan pian bisa. Ulun bingung sih kung bisa kada kawa sih kung bisa. Tapi kan ulun share aja yang aplikasi untuk DDTK nih. Nanti di list siapa yang perlu bantuan tenaga. Tapi tolong ini dilaksanakan kalau memang bidannya menyanggupi, bidan desanya tolong dilaksanakan. Soalnya anggarannya tuh kada ada ulun, wadah di lain gitu nah. Kada nyaman karena kita nggak ada dilaksanakan benar-benar lah. Tolong benar kita mulai benar-benar profesional gitu nah. Karena ini mau kada mau kita sudah harus menggawi gitu nah intinya. Ada yang kada kawa lagi kada, sama kan kita dulu ekin harus misalnya dulu kada kawaja buat BCP nih. Artinya wah ini karena tuntutan zaman lo absensi berfoto mau kayak nah. Ini kayaknya gini kan bisa laporan ini jadi kayak ini memang karena tuntutan di atas juga kak, ada yang dari kita juga. Ulun ini cuma mempermudah bukan pian. Jadi kalau dicari laporannya ini kada bebel lagi, ada sudah catatannya mempermudah semuanya. Nah, kayak posisian dulu belakang. Nah, itu ya dari ulun lagi lah. Aplikasi. Kayaknya cukup pang lah. Kalau ada yang perlu diklarifikasi atau konfirmasi nanti bisa aja chat pribadi pada ulun atau nanti kita bisa aja kena bikin rapat lagi yang kawa semuanya ikut. Ini kan cuma rekaman soalnya ngaling menjelaskan kelebihan sikung kada kawa aja itu nah ya lah. Makasih dulu kalah, mohon maaf lahir batin, ulun telah menyita waktu pian, ulun minta maaf kalau ada kesalah kata. Maaf benar lah, minta maaf terbanyaki anu kita nih laporan kita tengalihi lah hitungan berarti bisa dicek dahulu senang kemudian itu intinya ya daripada kena pian dicari ulang data ini mungkin ulun koordinasikan juga lawan petugas gizi apakah nanti bisa berubah lagi pelaporannya atau kayak apa. Soalnya kasihan juga kan gizi diminta 8 kali penimbangan ini. Jadi daripada situ sini jadi gabung aja kayak itu. Kan sini mintanya biasanya minta data by name oleh Pasbi. Nah lah, berelak lah. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.